Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Kita ke informasi yang pertama pemirsa terkait dengan keputusan KPK yang menetapkan Ketua DPR RI sebagai tersangka. Pimpinan DPR RI akan mengikuti dan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Mengingat pimpinan Dewan bersifat kolektif kolegial, maka tugas dan fungsi pimpinan DPR tetap berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, dirinya akan mematuhi dan mengikuti proses hukum yang berlaku, walaupun hingga saat ini belum menerima surat keputusan penetapan tersangka dari KPK. Novanto menjelaskan walaupun dalam persidangan yang diadakan pengadilan dengan kesaksian Nazarudin dan Andi Narogong tidak ditemukan keterlibatan dirinya dalam kasus IKTP, Novanto tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa yang saya lakukan, dan insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Di dalam fakta persidangan, Saudara Nasar, keterlibatan saya dalam IKTP disebutkan tidak ada dan sudah membantah tidak terbukti menerima 574. Begitu pula tanggal 29 Mei, Saudara Andi Narogong juga telah menyampaikan hal bahwa saya tidak menerima hal tersebut. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon juga menyatakan kinerja DPR RI tidak akan terganggu dengan permasalahan tersebut dan tetap akan menjalankan fungsi dan tugas DPR RI. Fadli menambahkan dalam proses selanjutnya akan dilakukan kajian yang mendalam dengan Badan Keahlian Dewan sesuai Undang-Undang tentang MD3. Sejauh tidak ada perubahan dari partai atau fraksi sebagai perpanjangan partai politik yang mengusung, maka tidak akan ada perubahan juga dalam konfigurasi kepemimpinan di DPR RI. Hilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Parlemen negara ASEAN mengusulkan perlunya membuat resolusi terkait penggunaan plastik untuk mengurangi limbah di lautan. Limbah plastik di lautan di kawasan ASEAN sangat banyak dan bisa menjadi ancaman yang serius. Berikut kita saksikan liputan selengkapnya. Ditemui usai rapat Working Group 1 on Regional Maritime Cooperation dalam rangkaian The 9 AIPA Caucus Meeting di Jakarta baru-baru ini, anggota BKSHP DPR RI Mahfud Siddiq menjelaskan banyak negara di ASEAN belum memiliki regulasi dan perangkat yang kuat terkait limbah plastik. Hal ini menunjukkan kebiasaan masyarakat yang tidak terlepas dari penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Usulan resolusi mengenai limbah plastik ini merupakan langkah preventif awal dari parlemen-parlemen negara ASEAN untuk mendorong pemerintah masing-masing membuat regulasi. Mahfud menambahkan nantinya dengan menjadi resolusi AIPA, DPR RI harus mulai membicarakan dengan pemerintah dan wajib mengusulkan adanya rancangan undang-undang tentang pengurangan plastik dalam prolegnas, sehingga ada kebijakan berkesinambungan di seluruh masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada celah aturan yang sekaligus menggambarkan satu realitas bahwa ada praktik, ada kebiasaan di masyarakat yang masih menggunakan plastik sebagai instrumen atau alat kebutuhan harian mereka, dan ini meninggalkan persoalan sampah baik di darat maupun di lautan ya. Anggota BKSHP DPR RI Sartono mengatakan upaya memerangi limbah plastik harus melibatkan semua pihak di setiap negara. Sartono setuju resolusi pengurangan plastik harus mulai dibicarakan dengan pemerintah Indonesia. Jadi tadi punya kesepakatan harus bersama-sama mengkampanyekan mengurangin atau menghilangkan sama sekali penggunaan plastik ini yang akan berdampak terhadap lingkungan, bisa juga menyebabkan perubahan climate change di global warming ini akan menambah kompleks lagi situasi cuaca di dunia ini, khususnya di kawasan. Itu. Kita Bolon dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.
Kita ke informasi dari Komisi 11 DPR RI yang meminta pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam untuk segera membentuk instrumen evaluasi anggaran pembangunan dengan membuat kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas dana anggaran di daerah-daerah tingkat 2 yang bertujuan untuk memastikan dana APBD dapat terserap dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI dengan pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Ahsan mengapresiasi predikat WTP kepada 22 dari 24 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nangro Aceh Darussalam terkait dengan akuntabilitas dan efektivitas anggaran Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan sehingga mendapatkan dana otonomi khusus di luar dana desa sebesar 4,8 triliun rupiah. Marwan Cik Ahsan menilai perlu adanya pengawasan serta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut. Harapan kita dengan anggaran yang begitu besar, baik itu dari Otsus, DAU, DAK, DBH, dana desa, tentu kesejahteraan dan pembangunan di Provinsi Aceh itu dapat bergerak cepat, sehingga kemajuan Provinsi Aceh itu tidak kalah dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya kita harapkan kesejahteraan masyarakat ya di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini juga meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia menilai sulitnya pencapaian target penerimaan yang ditetapkan oleh Pemprov Aceh bersumber dari minimnya sinergi dan koordinasi dari berbagai elemen, Pemda, penegak hukum, permasalahan SDM, dan masalah geografis. Oleh karena itu, Indah mendesak Pemprov Aceh untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang dinilai dapat menjadi solusi terhadap masalah sinergi dan geografis dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dan efektivitas penggunaan APBD. Masalah hambatan jarak secara geografis, kemudian minimnya tenaga dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, tentu jawaban yang paling tepat atau paling cepat untuk bisa menghandle masalah itu adalah menggunakan teknologi. Dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Nanda Utafiani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.